Bapak dan Ibu, siapa bilang kalau saraf sudah divonis mati, maka harapan itu benar-benar habis? Siapa yang berani memastikan bahwa tubuh manusia tidak punya peluang untuk memperbaiki dirinya sendiri? Saya katakan dengan hati-hati namun penuh keyakinan, tidak semua vonis adalah akhir. Ada banyak kasus di mana tubuh menunjukkan perbaikan ketika diberi dukungan nutrisi dan perawatan yang tepat. Dan inilah yang jarang dibahas secara terbuka. Banyak orang berkata kalau sudah lumpuh bertahun-tahun, kalau saraf sudah rusak, maka tamatlah riwayat untuk bisa berjalan lagi. Kalimat itu sering mematahkan semangat, membuat seseorang berhenti berusaha. Padahal tubuh manusia adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Di dalamnya ada kemampuan regenerasi, ada sel-sel yang masih bisa dibantu untuk bekerja lebih optimal, asalkan kita tidak menyerah dan mau memperbaiki pola hidup dari dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat penuh kasih untuk Bapak dan Ibu semua, para orang tua hebat dimanapun berada. Saya tahu, mungkin ada yang menonton sambil berbaring, ada yang duduk di kursi roda, atau ada anak yang sedang mendampingi orang tuanya yang sudah lama kesulitan berjalan. Rasa lelah, rasa putus asa, bahkan rasa kecewa itu manusiawi. Kalau Bapak dan Ibu sedang berjuang dalam kondisi seperti itu, tulis di kolom komentar, "Saya masih berjuang." Kita saling menguatkan di sini. Saya tidak mengatakan bahwa semua kondisi lumpuh bisa pulih total, tetapi saya ingin membuka wawasan bahwa perbaikan kualitas saraf dan otot masih mungkin terjadi dalam batas tertentu. Salah satu kuncinya adalah nutrisi yang mendukung perbaikan sel, memperbaiki aliran darah, dan mengurangi peradangan. Disinilah peran bahan alami yang sering kita remehkan, yaitu kacang hijau. Kandungan protein nabati, asam amino, vitamin B kompleks, magnesium, dan antioksidan di dalamnya berperan membantu metabolisme saraf dan otot bekerja lebih baik. Saripati kacang hijau bukanlah obat ajaib, tetapi ia bisa menjadi bagian dari ikhtiar, bagian dari bahan bakar yang membantu tubuh menjalankan potensi penyembuhannya sendiri. Ketika sirkulasi darah membaik dan kebutuhan nutrisi tercukupi, sel-sel yang sebelumnya lemah bisa mendapat dukungan untuk berfungsi lebih optimal. Sebelum kita lanjut lebih dalam tentang bagaimana cara yang benar mengolah dan mengonsumsinya, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan edukasi kesehatan lansia yang penuh harapan seperti ini. Ingat, harapan itu bukan sekedar kata-kata, harapan adalah tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Dan hari ini, kita mulai dengan membuka pikiran bahwa tubuh masih punya peluang untuk dibantu, bukan untuk ditinggalkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat dalam ini, saya ingin meminta partisipasi Bapak Ibu sebentar. Coba, Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Tuliskan kalimat afirmasi yang kuat. Tuliskan, saraf saya akan pulih, saya akan berjalan kembali, diikuti dengan nama kota asal Bapak Ibu. Contohnya, saraf saya akan pulih, saya akan berjalan kembali. Salam dari kota tempat tinggal Bapak Ibu. Mengapa ini penting? Karena kesembuhan itu dimulai dari niat yang dituliskan dan diaminkan oleh ribuan orang lain yang membaca komentar Bapak Ibu. Energi doa bersama itu luar biasa dahsyatnya. Silahkan tulis sekarang ya Bapak Ibu. Tanpa bertele-tele, saya sarankan Bapak Ibu sekarang letakkan dulu pekerjaan lain. Siapkan posisi duduk atau berbaring yang paling nyaman. Jika ada, siapkan segelas air putih hangat atau cemilan sehat seperti potongan buah pepaya atau pisang rebus di samping Bapak Ibu. Karena pembahasan kita kali ini akan cukup panjang mendalam dan saya tidak ingin Bapak Ibu melewatkan satu detik pun informasi berharga ini. Anggap saja kita sedang berngobrol santai di teras rumah sambil menikmati udara pagi yang sejuk. Mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Bapak Ibu. Mengapa kaki itu terasa berat? Mengapa perintah dari otak untuk mengangkat jari jempol kaki saja rasanya tidak sampai-sampai? Saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan sebuah instalasi listrik di rumah yang sangat besar. Tubuh kita ini ibarat rumah besar tersebut, dan saraf-saraf kita adalah kabel-kabel listrik yang menjalar di dalam dinding, di bawah lantai dan di atas plafon. Kabel ini tugasnya vital, yaitu mengantarkan arus listrik dari gardu pusat, yaitu otak kita, menuju lampu-lampu dan peralatan elektronik yang dalam hal ini adalah otot dan organ gerak kita. Nah, kabel listrik yang bagus itu selalu memiliki lapisan pembungkus luar yang disebut isolator. Biasanya terbuat dari karet atau plastik agar arusnya tidak bocor kemana-mana. Di dalam tubuh kita, saraf pun memiliki pembungkus pelindung yang disebut selubung mielin. Pada kasus kelumpuhan, stroke atau neuropati yang parah, yang terjadi adalah pembungkus kabel ini terkelupas, rusak atau bahkan kabel tembaganya di dalam putus. Akibatnya apa? Arus listrik dari otak yang menyuruh kaki untuk melangkah. Sinyalnya bocor di tengah jalan. Sinyalnya hilang sebelum sampai ke tujuan. Atau ibarat selang air yang bocor di banyak titik. Air yang keluar di ujung selang hanya menetes kecil atau bahkan tidak keluar sama sekali. Padahal keran di pusatnya sudah dibuka penuh. Itulah sebabnya Bapak Ibu merasa sudah berusaha keras ingin menggerakkan kaki, tapi kakinya tetap diam tak bergeming. Ada 3 bahaya utama yang mengintai jika kondisi kerusakan kabel syaraf ini kita biarkan berlarut-larut tanpa asupan nutrisi perbaikan.
Bahaya pertama, dan ini yang paling sering terjadi tanpa kita sadari, adalah proses yang disebut atrofi otot atau penyusutan massa otot. Bayangkan sebuah mobil yang diparkir di garasi selama bertahun-tahun tidak pernah dinyalakan mesinnya. Apa yang terjadi? Akinya akan soak, olinya mengental, dan mesinnya berkarat hingga akhirnya menjadi besi tua yang tidak berguna. Begitu juga otot kaki Bapak Ibu. Otot itu prinsipnya gunakan atau kau akan kehilangannya. Ketika syaraf tidak mengirimkan sinyal listrik, otot tidak berkontraksi. Ketika otot tidak berkontraksi, serat-serat otot akan memakan dirinya sendiri, mengecil, menyusut, hingga akhirnya kaki terlihat sangat kecil, tinggal tulang dan kulit. Jika sudah sampai tahap ini, pemulihannya akan jauh lebih sulit karena kita harus membangun ulang pabriknya, bukan sekadar memperbaiki kabelnya. Bahaya kedua yang sangat mengerikan bagi penderita kelumpuhan atau tirah baring lama adalah luka tekan atau dalam istilah medis disebut dekubitus. Bapak Ibu bayangkan spons cuci piring yang basah. Lalu kita tindih dengan batu bata yang berat di atas meja selama berhari-hari. Bagian spons yang tertindih itu akan menjadi gepeng, berjamur, dan hancur karena tidak ada sirkulasi udara dan air. Kulit dan daging di bagian punggung, pinggul atau tumit Bapak Ibu yang terus-menerus menempel di kasur tanpa bergerak, itu aliran darahnya terhenti karena tertekan berat badan sendiri. Darah membawa oksigen dan makanan. Jika darah tidak lewat, jaringan itu akan mati, membusuk dan menjadi luka borok yang dalam dan susah sembuh. Ini adalah musuh dalam selimut yang seringkali merenggut nyawa pasien lumpuh, bukan karena kelumpuhannya, tapi karena infeksi dari lukanya. Bahaya ketiga adalah kekakuan sendi permanen atau kontraktur. Mari kita bayangkan engsel pintu gudang yang tidak pernah dibuka selama 10 tahun. Engsel itu akan berkarat, macet, dan akhirnya menyatu menjadi satu bongkahan besi yang tidak bisa digerakkan lagi. Sendi lutut, sendi pergelangan kaki, dan yari-yari Bapak Ibu pun demikian. Di dalam sendi kita ada cairan pelumas. Cairan ini hanya diproduksi dan disebarkan jika sendi itu bergerak. Jika diam saja, cairan itu mengering, jaringan ikat di sekitarnya memendek dan mengeras seperti tali tambang yang kaku. Akibatnya, kaki Bapak Ibu bisa terkunci dalam posisi menekuk atau lurus kaku seperti papan. Dan ini rasanya sakit luar biasa jika dipaksa digerakkan. Inilah yang kita cegah dan inilah yang ingin kita perbaiki. Lantas, bagaimana kita bisa melawan ketiga bahaya ini? Bagaimana kita bisa menambal kabel yang bocor tadi? Jawabannya ada pada nutrisi spesifik yang dibutuhkan untuk regenerasi sel syaraf. Disinilah peran si kecil hijau yang ajaib, yaitu kacang hijau masuk ke dalam panggung utama kesembuhan kita. Tapi ingat Bapak Ibu, yang saya maksud di sini bukan bubur kacang hijau yang penuh santan kental dan gula pasir sampai manis sekali yang biasa dijual di pinggir jalan. Bukan itu. Itu malah bisa mengundang penyakit baru seperti diabetes. Yang kita bicarakan adalah saripati kacang hijau yang diolah dengan cara khusus untuk mengekstrak inti selnya. Mengapa kacang hijau? Kacang hijau mengandung paket lengkap vitamin B kompleks, terutama vitamin B1, tiamin, B6, pirioksin, dan B12 kobalamin dalam bentuk alami yang paling mudah diserap tubuh lansia. Vitamin B1 itu ibarat bensin untuk syaraf. Dia memberikan energi agar sinyal listrik bisa berjalan. Vitamin B6 itu ibarat mandor yang mengatur perbaikan jaringan, dan vitamin B12, ini yang paling penting, adalah bahan baku utama untuk membentuk kembali selubung mielin atau lapisan kabel yang terkelupas tadi. Tanpa bahan baku ini, mustahil tubuh bisa melakukan renovasi. Selain itu, kacang hijau kaya akan protein nabati dan mineral seperti magnesium yang sangat penting untuk merelaksasi otot yang kaku dan mencegah kram. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling Bapak Ibu tunggu-tunggu, yaitu resep dan cara pengolahannya. Tolong disimak baik-baik bila perlu dicatat, karena detil kecil dalam memasak herbal itu menentukan khasiatnya. Jangan sampai kita capek memasak tapi vitaminnya mati karena salah teknik. Pertama, siapkan bahan utamanya yaitu segenggam penuh kacang hijau, kualitas terbaik. Pilih yang butirannya utuh, warnanya hijau kilap, tidak bolong-bolong dimakan kutu dan tidak keriput. Cuci bersih di bawah air mengalir. Sambil mencuci, niatkan dalam hati, "Ya Allah, jadikanlah air dan kacang ini sebagai jalan kesembuhan bagiku." Setelah bersih, rendam kacang hijau ini dalam air bersih, suhu ruang, selama minimal 6-8 jam. Saran saya, rendamlah sebelum Bapak Ibu tidur malam, jadi besok paginya sudah siap. Perendaman ini bukan sekadar supaya empuk, tapi untuk mengaktifkan enzim-enzim kehidupan di dalam biji kacang agar bangun dari tidur panjangnya sehingga khasiatnya berlipat ganda. Kedua, setelah direndam semalaman, buang air rendamannya. Bilas sekali lagi, lalu masukkan kacang hijau yang sudah mengembang itu ke dalam panci. Tambahkan air bersih sebanyak 3-4 gelas belimbing. Ingat, gunakan panci stainless steel atau panci tanah liat. Hindari panci aluminium karena bisa bereaksi dengan zat asam dari kacang. Ketiga, ini teknik kuncinya. Nyalakan kompor dengan api yang sedang. Tunggu sampai air mendidih. Begitu air mulai bergejolak mendidih, segera kecilkan api ke posisi yang paling kecil, sekecil nyala lilin. Tutup pancinya rapat-rapat.
Biarkan dia mendidih pelan atau istilah kerennya simmering selama 20-30 menit. Kita tidak ingin kacangnya hancur lebur menjadi bubur. Kita hanya ingin saripatinya keluar menyatu dengan air. Tandanya sudah matang adalah air rebusan berubah warna menjadi hijau pekat kemerahan atau kecoklatan, dan kacang mulai merekah sedikit tapi belum hancur total. Keempat, matikan api. Jangan langsung dibuka tutupnya. Biarkan uap panasnya bekerja sebentar sekitar 5 menit. Setelah hangat, saring airnya. Nah, air saripati yang kental inilah obatnya. Ampas kacangnya jangan dibuang. Bisa Bapak Ibu makan sebagai sumber serat agar tidak sembelit. Tapi airnya lah yang mengandung konsentrat vitamin syaraf. Bagaimana cara konsumsinya? Minumlah saripati ini selagi hangat. 1 gelas di pagi hari saat perut masih kosong sebelum sarapan, dan 1 gelas di sore hari atau sebelum tidur. Jangan tambahkan gula pasir. Jika Bapak Ibu tidak tahan dengan rasa tawarnya, boleh tambahkan sedikit gula aren asli, atau madu murni, atau setetes stevia bagi yang memiliki diabetes. Tapi yang paling afdol adalah rasa aslinya. Rasakan sensasi hangatnya mengalir ke tenggorokan, ke lambung, lalu bayangkan nutrisinya diserap darah dan dialirkan ke kaki Bapak Ibu yang sakit. Saya juga ingin meluruskan beberapa mitos yang sering beredar dan membuat Bapak Ibu takut. Mitos pertama bunyinya, "Dokter, kacang hijau bikin asam urat saya kambuh." Bapak Ibu yang saya hormati, kacang hijau memang mengandung purin. Tapi purin dalam kacang hijau adalah purin nabati yang efeknya jauh lebih ringan dibandingkan purin hewani dari jeroan atau daging merah. Selama dikonsumsi dalam batas wajar, yaitu 1 atau 2 gelas saripati sehari. Dan Bapak Ibu tidak sedang dalam kondisi serangan asam urat akut yang sedang bengkak merah. Ini aman. Justru kandungan anti-inflamasi atau anti peradangannya membantu meredakan nyeri. Mitos kedua berbunyi, harus pakai santan biar khasiatnya masuk. Ini salah besar. Santan mengandung lemak jenuh yang justru bisa menghambat penyerapan vitamin larut air dan memperberat kerja darah yang sudah kental. Jadi untuk tujuan pengobatan saraf, lupakan santan. Kita cari sehatnya, bukan cari lezatnya semata. Lidah mungkin protes karena kurang gurih, tapi tubuh Bapak Ibu akan bersorak gembira karena mendapatkan nutrisi murni yang ringan dan mudah dicerna. Selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan cek mandiri sederhana. Mari kita lakukan sekarang juga, jangan ditunda. Coba Bapak Ibu posisikan diri senyaman mungkin. Jika sedang duduk, luruskan kaki. Jika berbaring, luruskan juga. Sekarang fokuskan pikiran Bapak Ibu ke ujung jempol kaki kanan. Coba pejamkan mata, tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Sekarang berikan perintah kuat dari otak. Jempol kanan, bergeraklah. Perhatikan dengan seksama. Apakah ada kedutan kecil? Apakah ada rasa hangat? Atau mungkin rasa seperti kesemutan halus? Jika ada sensasi sekecil apapun itu, bersyukurlah. Itu tandanya jalur kabel itu masih ada meski lemah. Itu tandanya harapan masih menyala terang. Lalu tes kedua, coba Bapak Ibu minta tolong pendamping atau gunakan tangan sendiri jika mampu. Tekan perlahan bagian telapak kaki, tepat di tengah-tengah cekungan telapak kaki. Tekan agak dalam. Apakah terasa nyeri, atau geli, atau baal? Tidak terasa apa-apa seperti memegang kayu. Jika terasa nyeri, itu kabar baik. Berarti saraf sensorik masih merespons. Yang paling kita waspadai adalah jika sudah mati rasa total. Tapi ingat, mati rasa pun bukan akhir segalanya. Hanya butuh usaha lebih keras untuk membangunkannya kembali dengan rangsangan rutin. Lakukan pengecekan ini. Setiap pagi bangun tidur untuk memantau kemajuan sekecil apapun. Seringkali pasien saya tidak sadar, sudah sembuh sedikit demi sedikit. Karena mereka mengharapkan langsung bisa lari. Padahal jari yang bisa berkedut setelah setahun diam adalah sebuah lompatan raksasa dalam dunia medis. Saya ingin menceritakan kisah nyata dari salah satu pasien saya. Sebut saja namanya Pak Budi, usia 68 tahun. Pak Budi datang ke saya sekitar 2 tahun lalu, dengan kondisi dipopoh oleh 2 anaknya. Beliau pasca stroke. Sisi tubuh sebelah kirinya lumpuh total. Wajahnya murung, matanya kosong, tidak ada semangat hidup. Beliau bilang, "Dokter, sudahlah, saya ini tinggal menunggu waktu saja. Sudah setahun saya cuma jadi beban anak istri. Pipis di kasur, makan disuapi." Kata-kata itu begitu menyayat hati. Pak Budi merasa dirinya sudah habis. Kesalahan fatal Pak Budi waktu itu adalah beliau menyerah pada rasa malas gerak karena depresi. Beliau pikir, buat apa latihan kalau tidak ada hasilnya? Jadi beliau hanya tidur sepanjang hari. Akibatnya sendi lutut kirinya mulai kaku. Otot pahanya menyusut drastis. Celananya longgar sekali.
Saya katakan pada Pak Budi dengan tegas. Tapi sayang Pak, obat dokter hanya membantu 30%. 70% sisanya ada di semangat Bapak dan nutrisi dapur Bapak. Saya resepkan beliau untuk minum saripati kacang hijau kental ini 2 kali sehari tanpa putus selama 3 bulan. Dan saya minta beliau melakukan 1 gerakan saja. Niatkan menggerakkan jari kaki setiap habis sholat 100 kali hitungan. Meski tidak bergerak sama sekali, paksa otak mengirim sinyal. Bulan pertama, Pak Budi datang masih dipapah, tapi wajahnya lebih segar. Beliau bilang badannya terasa lebih enteng, buang air besarnya lancar. Bulan kedua, anaknya melapor kalau jempol kaki Bapak sudah bisa goyang-goyang sendiri saat tidur. Dan bulan ketiga, ini keajaibannya. Pak Budi masuk ke ruangan saya tidak dipapah, tapi menggunakan tongkat tripod. Melangkah pelan tapi pasti dengan kakinya sendiri. Beliau menangis memeluk saya. Dokter, ternyata benar saraf saya belum mati. Dia cuma tidur kelaparan. Apa pelajaran dari Pak Budi? Konsistensi beliau tidak berhenti minum saripati itu. Meskipun seminggu 2 minggu belum terasa efeknya. Regenerasi saraf itu seperti menanam pohon jati. Bukan menanam toge. Toge semalam tumbuh. Tapi pohon jati butuh waktu tahunan untuk menjadi kokoh. Bapak Ibu sedang membangun pohon jati di dalam tubuh. Jadi bersabarlah. Jangan menuntut hasil instan. Nikmati setiap prosesnya. Syukuri setiap kedutan kecil. Setiap rasa hangat yang muncul, itu adalah tanda kehidupan. Sekarang mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali muncul di benak Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, saya kan juga minum obat pengencer darah dan obat tensi dari dokter puskesmas. Boleh tidak digabung dengan sari kacang hijau ini? Jawabannya adalah, sangat boleh Bapak Ibu. Kacang hijau adalah makanan, bukan obat kimia keras. Namun, adab minum herbal dan obat medis adalah berikan jeda. Jangan diminum berbarengan dalam satu tegukan. Berikan jarak waktu sekitar 1-2 jam. Biarkan obat dokter bekerja dulu, atau sebaliknya. Ini untuk memastikan penyerapan masing-masing zat berjalan optimal dan tidak saling berebut jalur di lambung. Pertanyaan kedua, dokter, berapa lama saya harus minum ini sampai bisa jalan lagi? Ini pertanyaan sejuta umat. Jawabannya adalah, tubuh setiap orang berbeda. Ada yang 1 bulan sudah terasa signifikan, ada yang butuh 6 bulan. Tergantung seberapa parah kerusakan sarafnya dan seberapa disiplin Bapak Ibu melatih gerak. Saripati kacang hijau adalah penyedia batu batanya, tapi tukang bangunannya adalah latihan fisik. Bapak Ibu, kalau batanya banyak tapi tukangnya tidur atau tidak pernah latihan gerak, ya rumahnya tidak jadi-jadi. Jadi kuncinya adalah kombinasi antara minum rutin, latihan rutin, dan doa rutin. Jangan jadikan waktu sebagai beban, jadikan ini gaya hidup baru. Pertanyaan ketiga, dokter, kalau saya rebusnya sekalian banyak buat stok 3 hari di kulkas boleh tidak? Jawaban saya, sebaiknya jangan. Saripati alami tanpa pengawet itu mudah rusak dan teroksidasi. Vitaminnya akan berkurang drastis jika disimpan lama, apalagi dipanaskan ulang berulang kali. Usahakan masak segar setiap hari atau paling lama untuk stok 1 hari saja, untuk jatah pagi dan sore. Anggaplah proses memasak setiap pagi itu sebagai bagian dari terapi, bagian dari ikhtiar dan doa. Bapak Ibu, bau harum kacang hijau yang merebus di pagi hari bisa menjadi aromaterapi yang menenangkan pikiran. Bapak Ibu Sobat Sehat yang saya muliakan, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita kali ini. Jika saya boleh merangkum, pesan moral hari ini adalah jangan pernah mendahului takdir Tuhan dengan memvonis diri sendiri. Tidak bisa sembuh selama nafas masih berhembus. Selama itu pula sel-sel tubuh Bapak Ibu berjuang untuk hidup. Bantulah mereka. Berikan mereka senjata berupa nutrisi terbaik dari saripati kacang hijau. Mulailah hari ini, jangan tunggu besok. Pergi ke dapur, cari kacang hijau, rendam, dan mulailah perjalanan kesembuhan itu. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbuat kebaikan sederhana, namun berdampak besar. Jika Bapak Ibu merasa video ini memberikan secercah harapan, memberikan ilmu yang bermanfaat, tolong bagikan video ini. Tekan tombol share atau bagikan. Kirimkan ke grup WhatsApp keluarga, grup alumni atau grup pengajian. Mungkin di luar sana ada saudara kita yang sedang putus asa di atas kursi roda yang membutuhkan informasi ini.
Membagikan ilmu kesehatan adalah sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir kepada Bapak Ibu. Bahkan saat Bapak Ibu sedang tidur, siapa tahu satu klik bagikan dari tangan Bapak Ibu menjadi jalan kesembuhan bagi orang lain. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya dari channel Semangat Sehat Lansia. Mari kita tutup dengan menundukkan kepala sejenak memohon kepada Sang Maha Penyembuh. Ya Allah, Tuhan yang memegang kendali atas setiap urat dan saraf di tubuh kami. Kami memohon kepadamu, angkatlah penyakit dari tubuh Bapak Ibu yang sedang menonton ini. Hidupkanlah kembali saraf-saraf yang mati. Kuatkanlah otot-otot yang lemah dan berikanlah kemampuan untuk berjalan kembali, agar bisa beribadah lebih baik kepadamu. Berikanlah kesabaran yang luas, seluas samudra, dalam menjalani proses ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu untuk mendengarkan saya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan semangat sehat lansia!